Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya yang ketiga, yaitu standarisasi jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alda Augustina Sari dengan NIM 2005097455 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini, saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai OSI versus TCP atau IP. Yang kedua, protokol di OSI layer. Yang ketiga, TCP versus UDP. Dan yang keempat, network protokol. Pembahasan pertama, OSI versus TCP or IP. OSI layer. OSI layer adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. TCP atau IP, TCP layer adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari suatu komputer ke komputer yang lainnya dalam suatu jaringan internet. Nah, OSI layer di sini memiliki 7 buah layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Sedangkan TCP atau IP ini hanya memiliki 4 layer, yaitu network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer, yang dimana keempat-empatnya ini memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda pada tiap layernya. TCP layer ini merupakan suatu protokol spesifik yang bersifat khusus, sedangkan OSI layer merupakan suatu protokol independen. Pada layer teratas yang digunakan OSI layer adalah application, presentation, dan juga session layer, yang digabungkan dalam satu layer, sedangkan TCP layer pada bagian teratas hanya menggunakan satu layer, yaitu layer application. Perbedaan dan persamaan antara OSI layer dan TCP atau IP layer. Yang pertama, perbedaan yang pertama adalah semua standar digunakan pada jaringan TCP atau IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI. Yang kedua, untuk jangka panjang, kemungkinan TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Yang ketiga, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Persamaan. Yang pertama yaitu keduanya sama-sama memiliki layer. Yang kedua memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Yang ketiga memiliki transport dan network layer yang sama. Yang keempat, dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching. Yang kelima, dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa dibandingkan. Pembahasan yang kedua yaitu protokol di OSI layer. Yang pertama ada application layer. Di sini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Dia juga menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas penukaran informasi antar program komputer. Yang kedua, presentation layer. Presentation layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang ketiga ada session layer. Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Yang keempat ada transport layer. Berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Yang kelima ada network layer, di mana network layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Yang keenam ada data link layer, di mana data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana nanti
bit-bit data akan dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Lalu yang terakhir ada physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Lalu pembahasan ketiga ada TCP versus UDP. Nah, TCP atau Transmission Control Protocol merupakan protokol yang andal atau reliable. Kenapa dikatakan reliable? Karena protokol TCP mempunyai mekanisme yang memastikan paket dapat diterima oleh klien. TCP ini mempunyai karakteristik sebagai protokol yang berorientasi koneksi atau connection oriented. Protokol TCP ini memungkinkan data diterima secara urut sesuai dengan pengirimannya. UDP, User Datagram Protocol, merupakan transport layer yang tidak andal atau unreliable, connectionless, dan merupakan kebalikan dari transport layer TCP. UDP ini memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Karena UDP bersifat connectionless, maka data yang dikirim menggunakan protokol UDP akan diterima secara tidak terurut. Cara kerja protokol UDP adalah mengirim data tanpa ada jaminan apakah data tersebut akan sampai tujuan atau tidak. Oleh sebab itu, protokol TCP paling sering digunakan dalam sebuah sistem. Pembahasan yang terakhir yaitu ada network protocol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP ini merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, di mana protokol ini umum digunakan untuk pengiriman email. Yang ketiga, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol ini sering digunakan oleh World Wide Web atau WWW. Yang keempat ada Telecommunication Network atau Telnet. Biasanya protokol jaringan ini digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Yang kelima ada File Transfer Protocol atau FTP, di mana file protokol ini berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Yang keenam ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, di mana protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan, baik internet atau intranet. Lalu ada Secure Socket Layer atau SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL tidak hanya digunakan untuk keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux dapat digunakan perintah A2-dismod. Lalu ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. Ini adalah protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah MRTG, The Dude, dan lain-lain. Lalu ada Secure Cell atau SSH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah adalah SSH spasi user at IP server. Lalu ada Post Office Protocol version 3 atau POP3, di mana protokol ini yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Lalu ada Internet Message Access Protocol atau IMAP, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Lalu ada Internet Control Message Protocol atau ICMP.
utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Lalu ada point-to-point protocol. Protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Lalu ada Domain Name System atau DNS, merupakan distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang terakhir ada HTTPS yang merupakan versi aman dari HTTP, yang juga merupakan protokol komunikasi dari World Wide Web. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.